Shalom Sobat WB yang terkasih. Renungan Harian Wanita Bijak Selasa 27 Mei 2025 dengan tema Dosa Tersembunyi. Firman Tuhan diambil dari Kitab 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan 10. Kitab 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan 10. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat kasih karunia yang sudah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih atas hari yang baru yang boleh kami nikmati hari ini Tuhan. Dan kami juga mau menikmati sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus membimbing kami sehingga kami mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan diambil dari Kitab 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan 10. Demikianlah sabda Tuhan. Allah adalah terang, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, Anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita membaca dan memahami makna apa yang tertulis dari Kitab 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan 10 tadi. Bagaimana hidup orang percaya yang memiliki persekutuan dengan Allah ada di ayat 5 sampai dengan ayat 7. Lalu, dosa apa yang Tuhan ingatkan? Apa kata Tuhan tentang hal itu? Ada di ayat 8 sampai dengan 10. Rasul Yohanes mengingatkan orang percaya agar mengakui dosanya di hadapan Allah. Sebab jika kita tidak mengakui dosa kita, berarti kita menipu diri kita sendiri dan tidak menghormati Tuhan. Kita mungkin dapat menyembunyikan kesalahan atau dosa kita dari orang lain di sekitar kita. Tetapi tidak satupun yang tersembunyi di hadapan Allah. Di Ibrani 4 ayat 13a terjemahan baru 2, tidak ada suatu makhluk apapun yang tersembunyi di hadapannya. Tuhan melihat segala hal yang kita lakukan, isi pikiran dan sikap hati kita. Sobat WB yang terkasih, persekutuan kita dengan firman-Nya memampukan kita hidup dalam terang, sehingga melenyapkan kegelapan. Izinkan Roh Kudus mengkoreksi hati kita. Milikilah kerendahan hati dengan mengakui dosa dan pelanggaran kita. Pengakuan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan pertobatan. Janjinya kepada kita sebagai orang percaya diberikan janji yang pasti. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada di 1 Yohanes 1 ayat 9 terjemahan baru 2.
Jangan biarkan dosa yang tidak diakui menjadi dosa tersembunyi yang menghalangi hubungan pribadi kita dengan Allah. Karena itu, menjadi penghalang untuk kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Sobat WB yang terkasih, sebelum kita membagikan firman Tuhan kepada rekan-rekan di dalam kelompok pemuritan kita, atas berkat yang kita terima dan komitmen kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat firman hari ini Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami juga mau membuka hati kami, mengakui di hadapan-Mu setiap dosa yang masih kami lakukan, baik secara sadar ataupun tidak sadar, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Biarlah Roh Kudus memampukan kami, membimbing kami, sehingga kami mau Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kami dan kami mau bertobat atas dosa-dosa yang kami lakukan, sehingga itu tidak menjadi penghalang untuk kami bertumbuh semakin serupa dengan Engkau. Mampukan kami Tuhan, kami percaya janji-Mu adalah ya dan adil. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dan kami mau menyerahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hidup dalam takut akan Tuhan adalah hidup yang berkenan dan mengubahkan.